Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meiliza Rahma Frizul dengan NIM 21002064. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video konferensi pers yang terkait dengan gempa bumi di Cianjur dan di Garut untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah manajemen humas. Baiklah, pada kali ini saya akan berperan sebagai Gubernur Jawa Barat yang melakukan konferensi pers dengan wartawan. Sebelumnya saya mengucapkan turut prihatin atas bencana yang sudah terjadi di Cianjur sebelumnya, dan juga baru-baru ini terjadi di Garut dengan kekuatan 6,4 skala Richter. Dan secepatnya saya akan ke sana untuk memantau kondisi terkini di daerah yang terdampak gempa bumi. Mudah-mudahan tidak ada lagi gempa susulan yang dapat menambah jumlah korban, baik harta maupun jiwa. Namun, saya juga menghimbau kepada seluruh masyarakat, tidak hanya di daerah yang terdampak, namun juga untuk seluruh masyarakat Jawa Barat agar tetap tenang dan tidak panik, namun tetap siaga dan berwaspada karena biasanya gempa ini akan saling bersusulan. Untuk itu, kita harus selalu antisipasi dan berwaspada pada siaga 1. Daerah mana sajakah yang merasakan dan terdampak oleh bencana gempa bumi di Garut? Beberapa daerah yang merasakan guncangan gempa yang berpusat di Garut ini diantaranya Ciamis, Kalapanunggal, Sumur, Tasik, Pamoyanan, Soreang, Sumedang, Purworejo, Kebumen, Bogor, Cilacap, Yogyakarta, dan beberapa daerah lainnya. Lalu, apa yang menyebabkan gempa bumi di Garut ini? Bencana gempa bumi ini terjadi karena pergerakan patahan yang terjadi di dalam lempeng samudra di kedalaman 118 km. Tepatnya di darat 52 km barat daya Kabupaten Garut. Apakah ada wilayah-wilayah tertentu di Jawa Barat ini yang rawan sehingga perlu adanya antisipasi? Apabila dilihat dari hasil analisis intensitas guncangan dalam skala 4 MMI, biasanya ini tidak terlalu berbahaya, karena hanya dapat dirasakan guncangannya, namun tidak sampai merusak bangunan. Yang perlu dikhawatirkan adalah apabila bangunan tersebut tidak tahan terhadap gempa. Dilihat dari pergerakan pertahan lempeng samudra tersebut, mungkinkah bisa diperkirakan apakah akan terjadi gempa susulan lagi atau tidak? Lempeng samudra ini sudah bergerak persekian milimeter per tahun sejak berjuta-juta tahun lalu hingga sekarang. Dan ini sudah menjadi bagian dari sistem di planet bumi. Jadi seharusnya ini tidak menjadi sesuatu hal yang buruk, tidak perlu ditakutkan dan diresahkan. Yang terjadi sekarang ini hanya karena terkadang pada saat pergerakan ada bagian dari lempeng yang tertekuk dan kemudian patah. Inilah yang akhirnya kita rasakan sebagai gempa bumi. Bu, apa himbauan untuk masyarakat terkait bencana gempa susulan yang mungkin akan terjadi? Jadi seperti SOP yang sudah disampaikan dan disimulasikan kepada seluruh masyarakat ketika terjadi gempa bumi, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mencari posisi seaman mungkin untuk berlindung dari benda atau bangunan yang berpotensi akan rusak, roboh, atau jatuh. Lalu lindungi kepala, dan apabila keadaan dirasa sudah cukup aman, segera pergi ke lapangan terbuka dan berkumpul di tempat evakuasi. Nah, menurut Ibu, adakah langkah mitigasi bencana yang ingin Ibu sampaikan kepada pemerintah, mengingat belakangan ini marak terjadi gempa bumi di daerah Jawa dan menimbulkan keresahan bagi masyarakat luas sehingga pemerintah akan tahu apa yang harus dilakukan ketika nantinya terjadi gempa bumi lagi? Jadi seperti yang selalu disampaikan kepada pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat lainnya, kita harus menyadari bahwa kita tinggal di zona rawan bencana. Jadi kita harus memastikan dan memperhatikan bangunan dan tempat tinggal harus aman dan tahan terhadap gempa. Lalu tata ruang dan bangunan harus memperhatikan zona-zona yang perlu dihindari, yang sudah ditandai pada peta-peta zona rawan yang sudah disiapkan sejak puluhan tahun yang lalu, sehingga tidak lagi melakukan pembangunan di zona rawan bencana. Selanjutnya, melakukan edukasi terus-menerus sehingga tahu apa saja yang dilakukan ketika gempa bumi terjadi. Yang paling utama yaitu melindungi diri di bawah sesuatu yang kuat dan dirasa bisa melindungi diri dan kepala dari runtuhan atau barang yang akan terjatuh, misalnya di bawah meja. Lalu menyiapkan jalur evakuasi yang aman untuk keluar dari bangunan. Inilah hal-hal yang perlu diperhatikan. Baik, saya rasa sudah cukup. Ya baik Bu, terima kasih. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama.